deret Taylor dan Maclaurin, dan aproksimasi Taylor terhadap fungsi. Kelompok Alwi Fahrudzi dan Satrio Juandani. Deret Taylor dan Maclaurin, jika kita mempunyai sebuah fungsi dengan satu variabel, misalkan sin x atau in cos pangkat 2x, dapatkah fungsi ini dinyatakan sebagai suatu deret pangkat dalam x atau secara lebih umum dalam x min a, atau dengan kata lain, adakah bilangan CO2, C3, C21, C3 sehingga F x sama dengan CO tambah CO1 x min A tambah C2 x min A pangkat 2 tambah C3 x min A pangkat 3. Pada sebuah selang di sekitar x sama dengan A, apabila pernyataan fungsi semacam itu ada, maka menurut teorema tentang diferensiasi deret teorema 97A akan diperoleh pendiferensialan sebagai berikut. F x sama dengan C1 tambah 2 C2 S min A tambah 3 C3 x min A pangkat 2 tambah 4 C 4 x min A pangkat 3. F1 x sama dengan 2 C2 3 C3 x min A tambah 4 3 C4 S min A pangkat 2 tambah F x 3 C tambah 4 C4 x min A tambah 5 4.3 C5 x min A pangkat 2 tambah. Apabila kita substitusikan x sama dengan A, maka diperoleh F A sama dengan CO F1 A sama dengan C1 F2 A sama dengan 2 C2 2 sama dengan 2 C tanda tanya C/2. F3 A sama dengan 6 C/3 sama dengan 3 tanda tanya C/3. Dari hasil substitusi ini selanjutnya kita dapat menghitung Cn, yaitu CO sama dengan F A, C1 sama dengan F A, F N A C per 2 C3 sama dengan F N sama A per 3. Dari penentuan Cn ini kita dapat menuliskan rumus yang lebih umum, yaitu Cn sama dengan F pangkat N A per N. Catatan, agar rumus Cn ini berlaku untuk N sama dengan O, maka kita artikan F 0 pangkat O A sebagai F A dan O sama dengan 1. Dari hasil di atas dapat kita lihat bahwa koefisien Cn
ditentukan oleh f. Hal ini berarti bahwa suatu fungsi f tidak dapat digambarkan oleh dua deret pangkat dari x min a yang berbeda seperti yang dituangkan dalam teorema berikut. Teorema A teorema ketunggalan. Andaikan f memenuhi uraian berikut, f (x) sama dengan CO tambah C1 (x min A tambah C2 (x min A pangkat 2 tambah C3 (x min A pangkat 3). Untuk semua x dalam selang di sekitar A, maka Cn sama dengan Fn (A) per n. Jadi suatu fungsi tidak dapat dinyatakan oleh lebih dari satu deret pangkat dalam (x min A). Bentuk koefisien Cn mirip dengan koefisien yang terdapat dalam rumus Taylor. Oleh karena itu, deret pangkat dari x min A yang menggambarkan sebuah fungsi ini dinamakan deret Taylor. Apabila A sama dengan O, maka deret dinamakan deret Maclaurin. Teorema B. Teorema Taylor dengan sisa. Misalkan f adalah sebuah fungsi yang turunan ke (n plus 1) f pangkat n plus 1 (x) ada untuk masing-masing x interval terbuka yang mengandung, maka untuk masing-masing x dalam f (x) sama dengan f (a) tambah f pangkat 1 (a) (x min A tambah f n (a) per 2 x min A pangkat 2 tambah A tambah f pangkat n (a) per n (x min A pangkat n tambah r n (x) dengan sisa galat Rn (x) diberikan oleh rumus Rn (x) sama dengan f pangkat n plus 1 (c) per n plus 1 x min A pangkat n plus 1 dengan c suatu titik di antara x dan A. Bukti. Untuk membuktikan teorema ini kita hanya perlu mengingat rumus Taylor, yaitu f (a) tambah f (a) (x) kurangi A tambah f aksen (a) per 2 (x) kurangi A pangkat 2 tambah f aksen (a) per 3 (x) kurangi A pangkat 3 ditambah fn (c) per n (x) kurangi A pangkat n tambah rn (x). Dengan mengambil limit n menuju hingga r n (x) sama dengan 0, maka diperoleh fa tambah fa kali x kurangi A tambah f aksen A dibagi 2 dikali x kurangi A pangkat 2 ditambah f aksen A dibagi 3 (x kurangi A pangkat 3). Perhatikanlah, apabila A sama dengan 0, maka diperoleh deret Maclaurin, yaitu f (0) tambah f (0) kali x tambah f aksen 0 dibagi 2 x pangkat 2 tambah
F aksen dalam kurung 0 dibagi 3 X pangkat 3. Contoh 1, tentukan deret maklurin untuk sin X dan buktikan bahwa deret tersebut menggambarkan sin X untuk semua X. Penyelesaian Fx sama dengan sin X, Fx sama dengan cos X, F aksen 1X sama dengan min sin X, F aksen 2X sama dengan min cos X, F pangkat 4X sama dengan sin X, F pangkat 5 sama dengan F pangkat 5X sama dengan cos X, F pangkat 6X sama dengan sin X, F pangkat 7X sama dengan min cos X. Dengan memasukkan harga-harga turunan ini ke deret maklurin diperoleh sin X sama dengan X dikurangi X pangkat 3 dibagi 3 tambah X pangkat 5 dibagi 5 dikurangi X pangkat 7 dibagi 7. Uraian deret ini akan berlaku untuk semua X asal dapat dibuktikan bahwa limit N menuju T hingga Rn dalam kurung X sama dengan limit N menuju T hingga F pangkat N tambah 1 dalam kurung C per N tambah 1 X N X pangkat N tambah 1 sama dengan 0. Oleh karena F pangkat N tambah 1 dalam kurung X sama dengan cos X kurang dari 1 atau F pangkat N tambah 1 dalam kurung X sama dengan sin X kurang dari 1, maka Rn dalam kurung X sama dengan F pangkat N tambah 1 dalam kurung C dibagi N tambah 1 X pangkat N tambah 1 kurang dari X pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1. Selain itu, menurut uji suku ke N diperoleh bahwa limit N menuju T hingga X pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1 sama dengan 0. Jadi limit 0 menuju T hingga R N dalam kurung X sama dengan 0. Aproksimasi Taylor terhadap fungsi polinomial Taylor orde 1 di subbab 2.9. Kita menekankan bahwa suatu fungsi R dapat diapproksimasikan dekat titik A oleh garis singgungnya yang melalui titik A, F dalam kurung A. Kita sebut garis seperti ini sebagai aproksimasi linier terhadap F dekat A, dan kita akan mendapatkan bahwa P1 dalam kurung X sama dengan F dalam kurung A tambah F aksen dalam kurung A dalam kurung X kurangi A. Setelah mempelajari deret Taylor, Anda seharusnya mengenali bahwa P1X disusun oleh dua suku pertama, yakni suku orde 0 dan 1. Dari deret Taylor dari F yang diuraikan di sekitar A, karenanya kita menyebut P1 sebagai polinomial Taylor orde 1 yang terletak di A. Seperti yang diperlihatkan pada gambar 1, kita dapat mengharapkan P1X sebagai aproksimasi yang baik terhadap Fx hanya di dekat X sama dengan A. Contoh 1, carilah P1X yang terletak di A sama dengan 1 untuk Fx sama dengan ln X dan gunakan untuk mengaproksimasi 0,9 dan ln 1,5. Penyelesaian karena Fx sama dengan ln X, Fx sama dengan 1 per X, jadi F1 sama dengan 0 dan Fx sama dengan 1 karenanya P1X sama dengan
0 tambah 1 dalam kurung X kurangi 1 sama dengan X kurangi 1. Akibatnya, lihat gambar 2, untuk dicetak untuk X di dekat 1, ln X sama dengan X sama dengan X kurangi 1, dan ln 0,9 sama dengan 0,9 dikurangi 1 sama dengan min 0,1. Ln 1,5 sama dengan 1,5 dikurangi 1 sama dengan 0,5. Nilai yang benar dari ln 0,9 dan ln 1,5 sampai 4 angka di belakang koma adalah min 0,1054 dan 0,4055. Seperti diharapkan, aproksimasi untuk ln 0,9 lebih baik daripada aproksimasi untuk ln 1,5 karena 0,9 lebih dekat ke 1 daripada 1,5. Polinomial Taylor-Ordens. Aproksimasi linear Px bekerja dengan baik ketika X di dekat A, tetapi kurang baik ketika X tidak berada di dekat A. Seperti yang mungkin Anda harapkan, penjumlahan sampai suku-suku yang berorder lebih tinggi dalam deret Taylor biasanya akan memberikan aproksimasi yang lebih baik. Jadi polinomial kuadrat yang tersusun dari 3 suku pertama deret Taylor untuk F akan memberikan aproksimasi yang lebih baik terhadap F ketimbang aproksimasi linear. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.